Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yuk kita buka langsung Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Hari ini seluruh gereja di dunia merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga adalah rangkaian dari karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia yang berdosa. Dan hari ini kita mau bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, makna dari kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri dengan beberapa murid, ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya komunal, kebersamaan, dan lebih daripada 500 orang menyaksikan bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Tidak mudah untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit, sehingga butuh waktu yang panjang untuk meyakinkan. Kenapa dia harus naik ke surga? Karena itu adalah bagian dari rangkaian. Tujuannya ke dunia adalah menyelamatkan, dan tempatnya adalah surga. Jadi dia harus tetap kembali ke surga, karena itulah tempatnya Tuhan berada. Tapi ada makna bagi kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 14, mulai ayat kedua saya akan bacakan untuk kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia ini adalah sementara. Jangan jadikan dunia ini menjadi tujuan hidup kita, tapi jadikanlah dunia ini hanya tempat di mana kita menikmati anugerah Tuhan dan belajar mengalami pertobatan demi pertobatan. Karena ternyata dunia ini memang bagi sebagian orang tawaran yang menggiurkan. Tapi bagi sebagian orang adalah penderitaan, di mana menemukan ketidakadilan, di mana menemukan banyak masalah penderitaan. Bahkan kita mungkin berpikir ada orang dari lahir sampai mati juga hidupnya menderita saja. Mungkin sebagian orang kita melihat hidupnya nyaman-nyaman saja. Tapi saya mau katakan dunia ini hanya tempat sementara. Berapa lama kita di dunia itu tergantung Tuhan, misteri ilahi. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang dikasih Tuhan 30, ada 40, 50. Dan itu tidak tergantung kita, walaupun kita punya kontribusi di dalamnya, tapi itu kedaulatan Tuhan. Ada yang kita pikir sudah sakit harusnya dipanggil Tuhan, enggak juga. Ada yang sehat tiba-tiba dipanggil Tuhan. Sehingga bukan masalah durasi berapa lama kita di dunia, tapi saya mau katakan dunia ini hanya tempat sementara, jangan kita jadikan ini tempat yang kekal bagi kita. Karena seringkali hari-hari ini orang tidak lagi mendambakan surga, orang lebih menikmati dunia dengan segala keinginannya. Padahal sejatinya anak-anak Tuhan, tempat kita adalah surga yang kekal. Kalau Tuhan izinkan kita berapa lama di dunia ini, harusnya seberapa lama kita di dunia ini bicara tentang seberapa kontribusi kita bagi dunia ini. Tetapi tujuan akhir kita adalah surga. Saya sangat meyakini, tapi saya mau bertanya juga Bapak Ibu, jangan-jangan saya salah pula. Berapa banyak di antara kita yang masih merindukan surga? Boleh angkat tangan? Yang merindukan surga? Masih semua ternyata, puji Tuhan. Berarti kita satu sepakat kita. Surga adalah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan salah satu tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, supaya kita menikmati surga itu. Supaya Tuhan persiapkan tempat yang indah bagi kita, di mana tidak ada lagi malam, di mana tidak ada lagi penderitaan, di mana tidak lagi ketidakadilan. Di dunia ini terkadang ada banyak hal ketidakadilan. Ada banyak hal yang membuat kita merasa sudah melakukan yang baik pun kurang dihargai. Di dunia inilah tempatnya. Di dunia tempatnya kita mengalami intimidasi. Di dunia tempatnya kita mungkin membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Mungkin kita akan kecewa dengan banyak hal. Karena memang itulah dunia. Tapi Tuhan ingin membawa kita menikmati surga yang kekal. Dan salah satunya dengan kenaikan Dia ke surga.
Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 Alkitab mencatat demikian. 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Mari jangan sampai kita terlena dengan dunia ini, jangan sampai kita menikmati dunia ini, akhirnya kita lupa tujuan akhir hidup kita adalah surga. Kita terlena, tergoda untuk melihat dunia. Mungkin hari-hari ini kita semakin diberkati Tuhan, akhirnya kita mulai menyadari inilah tujuan hidupku. Padahal semuanya itu bisa hilang dalam sekejap mata. Bisa hilang dalam sekejap mata. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Mungkin hari ini orang bisa memiliki satu hal, besok belum tentu. Kita tahu sekarang harga emas kadang naik, kadang turun. Kemarin sempat naik tinggi sekali, drop lagi. Tidak ada yang bisa menggaransi hidup ini akan lebih baik. Tidak ada tempat yang paling indah. Tempat itu adalah surga yang kekal. Mungkin kita buat rumah kita mungkin seindah-indahnya, tapi tidak mampu membandingkan dengan keindahan surga. Karena ada suasana surga di sana. Oleh karena itu yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya. Pastikan engkau punya tempat di surga. Amin. Dan persiapkanlah dirimu untuk menikmati surga. Bapak Ibu, namanya ada karantina. Karantina itu adalah kita mempersiapkan diri kita. Kalau ada orang mau acara SEA Games, ada mau acara apa, seperti artis lah, ketika mereka mau tampil, mereka itu dikarantina. Mereka disiapkan segala kehidupan mereka, dipersiapkan untuk pertunjukan itu. Kalau kita memang niat surga, berarti kehidupan kita, perbuatan kita, kegiatan kita, mendekatkan kita dengan surga itu. Jangan sampai bertolak belakang dengan surga. Kita bicara tentang surga, tapi hidup kita ngarah ke neraka. Berarti hidup kita pun kita akan, kita akan selaraskan dengan kehidupan surga. Makanya orang yang suka surga, orang yang menikmati surga, itu indikatornya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan, bagaimana kita rajin beribadah, itu adalah indikator yang menyadarkan bahwa memang kita ini tertarik dengan surga. Arah kita semakin mendekat kepada surga. Makanya jangan pernah terikat di dunia ini. Kalau kita terikat di dunia ini, kita sulit untuk menggapai surga. Bukankah kita lihat kisah Lot, bagaimana istrinya terikat dengan harta bendanya, ketika malaikat mengatakan, ayo lari, jangan pandang ke belakang. Tapi karena dia terikat dengan hartanya, dia menoleh ke belakang dan dia jadi tiang garam. Jangan sampai kita terikat dengan dunia ini, terikat dengan apapun sehingga memalingkan kita dari surga. Karena Tuhan sudah siapkan tempat terindah bagi kita di surga. Demikian juga kalau kita hari-hari ini merasa hidup kita menderita, merasa hidup kita banyak hal ketidakadilan, percayalah ada surga menanti kita. Kalaupun kita harus menderita di dunia ini, biarlah kita menikmati surga yang kekal, yang membuat kita bahagia. Sehingga ada pengharapan kepada kita. Walaupun di dunia ini kita mungkin bekerja keras dengan banyak hal, tapi ketika kita menikmati surga, semuanya itu terhapuskan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan seorang penolong bagi kita. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji akan memberikan seorang penolong bagi kita. Bapak Ibu, hari-hari ini Indonesia digemparkan dengan begitu banyak kejadian-kejadian yang membuat kita miris melihatnya, mendengarnya. Saya kutip beberapa kejadian Bapak Ibu, ini di keluarga. Di satu tempat di Ciamis, suami mutilasi istri, tawarkan daging korban ke tetangga. Ada seorang suami karena depresi dengan kehidupannya, anaknya main judi online lagi. Nggak tahu berita kebenarannya, mungkin ibunya ini membela anaknya sampai akhirnya suaminya ini memutilasi istrinya. Dan tahukah Bapak Ibu, dagingnya itu dijual, berkeliling dia sambil mendagangkan daging istrinya itu. Ini kondisi hari ini. Di Manado, suami bunuh istri di Manado, anaknya masih umur 1 bulan.
Hanya karena ketika tidur istrinya ngigau dengan laki-laki lain. Dan ternyata istrinya selingkuh. Anaknya pun mau dibunuh. Ada banyak kisah. Yang hari ini mentalitas orang itu sudah mulai rapuh, depresi luar biasa. Dan salah satu Yesus naik ke surga menjanjikan seorang penolong. Karena ternyata kita nggak mampu menjalani kehidupan ini. Kadang kita rentan untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Dan setelah terjadi biasanya penyesalan. Kadang ketika kita dalam pekerjaan bermasalah, sampai di rumah juga ada masalah, kecenderungan emosi itu membuat kita kadang kalap, kadang kita melakukan di luar nalar kita. Dan ketika kita sadar baru kita ngerti ternyata kita sudah melakukan kesalahan. Makanya Yesus naik ke surga untuk memberikan seorang penolong bagi kita, supaya kita mampu menjalani kehidupan ini. Saya juga ketika kadang saya lemah gitu ya, udah capek kerja gitu ya, tiba-tiba ada kurang pas itu, mau emosi. Saya disadarkan Tuhan, iya ternyata kita ini rapuh. Kita butuh penolong. Dan tujuan Yesus naik ke surga supaya memberikan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Menolong kita menjalani kehidupan ini. Bapak, ibu-ibu, kita rapuh loh. Seringkali kita keluarkan kata-kata yang gak pas. Karena memang kita terbatas. Dan kita lihat ini Bapak Ibu, suami bunuh istri. Hanya karena masalah-masalah yang mereka sudah mungkin mentalitas mereka sudah down, lemah mereka. Hari-hari ini mentalitas orang banyak yang lemah, rapuh dengan kondisi yang ada gara-gara masalah ekonomi, gara-gara masalah perbedaan, gara-gara masalah intimidasi, tekanan yang membuat mereka gampang sekali mengambil satu tindakan, keputusan-keputusan yang salah. Oleh karena itu gereja Tuhan butuh Roh Kudus untuk menyertai kita menjalani hidup ini. Anak-anak muda juga. Tadi istri saya cerita, ada anak muda bucin dia. Dia suka dengan seorang cewek. Sampai apapun dia lakukannya untuk cewek itu Bapak Ibu. Dia harusnya bisa makan yang enak, tapi demi pacarnya, dia makan yang sederhana saja. Semua dikorbankannya untuk pacarnya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia dihianati sama pacarnya ini. Akhirnya digantung diri. Dan dia menulis surat itu ya, harusnya aku bisa makan di Kentucky, harusnya aku makan Pizza Hut, tapi karena kamu aku rela makan hanya sayur-sayuran, hanya yang sederhana. Bapak Ibu, ini kondisi kita hari ini loh. Bapak-bapak, ibu-ibu pun udah remaja. Berapa banyak kita lihat anak remaja yang mungkin kita lihat mereka biasa-biasa, tapi mereka depresi dengan hidup mereka. Bapak juga depresi dan akhirnya mengambil langkah yang salah, ibu-ibu juga. Makanya Yesus naik ke surga untuk memberikan seorang penolong bagi kita, karena kita lemah. Kita nggak berdaya. Mari kita menikmati pertolongan dari Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Karena kita terlalu lemah. Terlalu lemah kita ini Bapak Ibu. Saya sadar diri saya. Ketika saya dalam posisi, oh iya Tuhan ampuni saya. Saya pun agak kurang sehat sebenarnya nih Bapak Ibu. Tapi saya belajar. Kita butuh Roh Kudus. Untuk membawa kita, menuntun kita supaya kita tetap di dalam track-nya Tuhan. Suami istri banyak masalahnya. Masalah di kerja, dibawa ke rumah, masalah di rumah. Kita lihat beberapa kejadian hari-hari ini. Di pekerjaan suami bisa selingkuh. Di rumah. Kalau nggak ada Roh Kudus Bapak Ibu, gampang kita melakukan kesalahan. Tapi ada Roh Kudus, dia mengingatkan kita. Dia menyadarkan kita, dia menolong kita. Ketika kita lemah, dia angkat kita. Bapak-bapak kita butuh Roh Kudus. Ibu-ibu kita butuh Roh Kudus. Anak-anak muda kita butuh Roh Kudus menuntun langkah-langkah kita. Supaya kita tidak mendengar berita, biarlah itu berita itu hanya viral di negeri lain. Tapi jangan sampai di jemaat Philadelphia. Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Karena saya katakan hari-hari ini banyak mental orang lemah hari-hari ini. Banyak mental orang lemah dan Roh Kudus itu yang menguatkan. Kalau kita baca selanjutnya Bapak Ibu di ayat 15-16 tadi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ya, Yesus tidak meninggalkan kita sebatang kara. Tapi dia mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Karena gereja
itu bisa bertumbuh, bisa hidup karena Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, kisah para rasul ini sebenarnya adalah kisah karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu, maafkan saya, bukan hanya untuk supaya kita bisa pelayanan wow. Bukan supaya kita bisa berbahasa roh, bukan itu. Tapi untuk menolong kita menjalani kehidupan ini. Mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Menyadarkan kita bahwa ada kesalahan. Kadang kita merasa kita nggak salah, padahal kita salah. Roh Kudus lah. Saya sangat meyakini dalam hidup saya Bapak Ibu, kalau orang punya Roh Kudus dalam hidupnya, ada otokritik cepat dalam hidupnya ketika dia melakukan kesalahan. Langsung refleks gitu. Ketika Roh Kudus aktif dalam kehidupannya. Ketika bermasalah suami istri, langsung ada otokritik pastinya. Langsung Roh Kudus berbicara, ada yang kurang pas dengan hidup. Karena Roh Kudus itu menolong kita, menjalani kehidupan kita untuk tetap di dalam track-nya Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita maknai kuasa kenaikan Kristus ketika Tuhan sudah kirimkan Roh Kudus. Bahkan kita akan merayakan Pentakosta nanti. Kuasa itu bukan hanya membuat kita spektakuler Bapak Ibu, tapi bagaimana menjalani hidup sehari-hari. Bagaimana mengambil keputusan-keputusan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu juga butuh Roh Kudus bermedia sosial. Butuh Roh Kudus di dalam siaran langsung. Butuh Roh Kudus dalam nge-fix barang. Butuh Roh Kudus. Kadang kita ini tangan kita cepat-cepat saja. Akhirnya bentrok sama suami istri hanya karena masalah uang. Kan gitu Bapak Ibu. Makanya kita butuh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah yang Yesus lakukan ketika dia naik ke sorga. Kita diberikan Roh Kudus membuat kita menjadi dia penolong bagi kita. Ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus itu akan menuntun kita. Dan Roh Kudus mengingatkan kita, membawa kita dalam kebenaran. Bapak-bapak juga dalam pekerjaan butuh Roh Kudus. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Diingatkan kita, disadarkan kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Dunia yang penuh dengan tekanan pergumulan ini. Kita mampu menjalaninya kalau kita menikmati janji penolong yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, sekarang kita buka, sekarang perintahnya. Kalau tadi bicara tentang berkatnya, sekarang bicara tentang perintahnya. Matius 28. Ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang ketiga, Yesus memberi perintah dan janji. Perintah itu seringkali disebut dengan amanat agung. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan khusus. Bukan himbauan, tapi ada amanat, ada perintah di dalamnya. Perintahnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kau perintahkan kepadamu. Setiap kita anak Tuhan, Tuhan perintahkan kita untuk memberitakan Injil. Dan itu dimulai dari keluarga kita. Makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul 1:8, kamu akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil bagi keluarga kita. Jangan bosan-bosannya menyampaikan Injil dan ajarkan kebenaran bagi mereka. Kalau mungkin anak-anak kita hari-hari ini bermasalah, tetap nyatakan kasih Tuhan. Beritakan Injil, ajar mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena nggak mungkin kita menyelamatkan orang di luar sana padahal kita punya keluarga di dalam. Itulah yang pertama dikatakan, dimulai dari keluarga, beritakan Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Bahwa ada pengampunan dalam Kristus, bahwa ada keselamatan dalam Kristus, bahwa ada pemulihan, bahwa ada karya, ada surga bagi orang yang percaya. Itulah Injil. Berita sukacita.
Di mana kita yang rapuh, kita yang gagal bisa berkemenangan. Di mana kita yang merasa bahwa kita nggak mampu bisa ditolong Tuhan. Mari kita beritakan Injil, berikan pengharapan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Gumuli mereka, terus doakan. Memang kita nggak bisa mengubah orang, tapi kita bisa memberitakan Injil bagi mereka. Yang mengubahkan itu adalah Roh Kudus dengan karyanya. Tugas kita memberitakan Injil, ajar mereka melakukannya. Bahkan dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid berarti bapak-bapak, ibu-ibu, jadilah guru yang memberikan nilai-nilai kebenaran bagi anak-anaknya. Dimulai dari situ dulu. Ajarkanlah nilai-nilai itu bagi mereka. Bahkan di kitab Ulangan dikatakan, ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ketika engkau sedang bersama-sama. Kita baca dulu Bapak Ibu, itulah Injil sebenarnya, ya, memberitakan Injil. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu, inilah penginjilan, inilah memberitakan Injil, disampaikan berulang-ulang kepada orang terdekat dengan kita, keluarga kita. Karena apa? Supaya setiap orang dimuridkan dan mereka mengalami Tuhan. Berarti setiap kita dipanggil menjadi guru yang harusnya ngerti firman Tuhan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, belajarlah firman Tuhan supaya kita ngerti menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak. Jangan sampai nanti tanya anak-anak, nggak ngerti mama itu. Tanya guru agamamu. Hati-hati Bapak Ibu, biarlah itu dimulai dari keluarga. Makanya orang tua harus jadi guru bagi anak-anaknya, karena anak-anak murid yang siap menerima bimbingan, ajaran firman Tuhan. Yesus ketika dia mau naik ke surga, dia memberikan satu amanat agung, perintah yang mulia, yang harusnya itu kita terima dan kita laksanakan. Kita beritakan Injil. Beritakan Injil di pekerjaan kita. Mungkin kita nggak ngomong gini Bapak Ibu, kok kemana kalau kau mati, masuk neraka kok, bukan gitu Bapak Ibu ya, jangan ancam-ancam, nanti kalau kau ketabrak masuk mananya kok, nggak gitu Bapak Ibu, beritakan Injil. Namanya Injil itu adalah berita baik. Ketika dia punya masalah, ada kabar baik loh, Tuhan Yesus bisa menolong. Ada kabar baik, engkau bisa diampuni oleh Tuhan. Karena Injil itu kabar baik. Jangan kabar baik kita diawali dengan pengancaman. Kan kadang gitu Bapak Ibu, diancam. Nanti kalau kau mati, masuk neraka kok ya. Itu kan kabar baik Bapak Ibu, itu tekanan, ancaman, intimidasi. Yang namanya kabar baik itu adalah sesuatu yang membuat telinga ini enak mendengarnya, bahwa ada pengharapan, ada sukacita, ada jalan keluar. Mari kita menjadi Injil bagi orang di sekitar kita. Bukan menjadi penghalang bagi orang di sekitar kita. Saya katakan Bapak Ibu, kalau mungkin kita belum bisa membawa orang mengenal Injil, minimal jangan menjadi penghalang Injil bagi orang lain. Kalau hidup kita belum bisa membawa Injil kepada orang lain, minimal jangan lewat hidup kita, Injil jadi terhalang sampai. Oleh karena itu, Injil itu harus dinyatakan dengan kehidupanmu, cara hidup kita, cara bicara kita, dalam pekerjaan kita. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, memberi perintah. Tetapi perintah itu disertai dengan janji. Kalau kita baca di ayat selanjutnya Bapak Ibu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan memberi perintah, tapi ada juga janji di sana. Tapi seringkali kita ingin meraih janjinya tanpa perintahnya. Padahal satu paket komplit yang gak bisa dipisah. Lakukan perintahnya, kita menikmati janjinya. Saya katakan Bapak Ibu, di Alkitab itu ada janji yang perlu sebab baru akibat. Ada bagian kita, ada
bagian Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, sebelum dikatakan aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman, ada perintah, pergilah. Artinya gini Bapak Ibu, ketika kita melakukan perintah ini, ada penyertaan Tuhan bagi kita ketika mungkin kita dianiaya, ketika kita mungkin mengalami penderitaan. Ingatlah kisah Daniel, ingatlah kisah Sadrak, Mesak, Abednego, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, itu nyata bagi mereka. Memang mereka masuk gua singa, tapi di gua singa ada penyertaan Tuhan. Memang mereka masuk ke perapian yang menyala-nyala, tapi di perapian yang menyala-nyala ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Penyertaan Tuhan bukan meniadakan masalah. Saya ulangi Bapak Ibu, penyertaan Tuhan bukan meniadakan masalah. Penyertaan Tuhan bukan meniadakan pergumulan, tetapi menghadapi pergumulan ada Tuhan bersama kita di dalamnya. Jadi jangan berpikir, Tuhan menyertai kami, kenapa hidup kami seperti ini? Loh, hidup kita seperti itu ada kontribusi kita, tapi penyertaan Tuhan itu enggak meniadakan penderitaan yang kita alami. Tapi penyertaan Tuhan memampukan kita hidup di dalam penderitaan yang kita alami. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pesan yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Oleh karena itu di pagi hari ini Bapak Ibu, mari momentum memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah menyiapkan surga bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau engkau hari ini hidupmu merasa, gimana nih? Ingat ada surga menjadi milik kita. Jangan terlena dengan dunia ini. Jangan kecewa dengan dunia ini. Kalaupun dunia mengecewakan engkau, Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Makanya mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Karena memang surga tujuan kita. Yang kedua tadi saya katakan, ada janji penolong bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, engkau butuh penolong. Roh Kudus yang menolong kita. Karena kekristenan bukan bicara tentang seberapa hebat kita, seberapa kuat kita, tapi seberapa kita mengandalkan Tuhan yang kuat dalam hidup kita. Seberapa kita mengandalkan Roh Kudus yang kuat dalam hidup kita. Bukan tentang seberapa hebatnya kita, tapi seberapa hebat Tuhan dalam hidup kita. Engkau butuh penolong dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup. Ketika engkau sedang memilih, Roh Kudus mengingatkan antara kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Tuhan bicara loh. Ketika kita mau mengklik sesuatu, ini kebutuhanku atau hanya keinginanku? Roh Kudus berbicara pasti. Itulah penolong. Bapak juga ketika mengeluarkan uang untuk hal-hal yang lain, saya yakin Roh Kudus berbicara. Pantas nggak engkau mengeluarkan uang untuk ini? Roh Kudus berbicara, karena dia penolong bagi kita. Ketika hari-hari ini kita tertekan, depresi, mental kita lemah, sehingga membuat kita gampang melakukan kesalahan-kesalahan, Roh Kudus menolong kita, supaya menuntun kita tetap di jalurnya Tuhan. Supaya kita nggak menyimpang, supaya kita, kalaupun Tuhan izinkan kita jatuh, kita nggak sampai tergeletak, ada kasih Tuhan yang mengangkat kita. Karena penolong itu Bapak Ibu bukan maksa, tetapi kerelaan hati kita melibatkan dia. Kalau kita nggak libatkan dia, memangnya nggak terlibat. Bukan Roh Kudus mendampingi kita langsung terus, enggak. Itu tergantung bagaimana kita melibatkan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan dia Tuhan atau kita menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Dan yang terakhir tadi, mari kita menikmati bahwa ada janji Tuhan, tapi ada perintah Tuhan. Mari beritakan Injil. Dan jadilah Injil itu. Dari perbuatan kita, lihat perkataan kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di lingkungan kita. Jadilah Injil, berita sukacita.